Halo semuanya, kali ini aku mau mengajak kalian untuk berkeliling di tempat sejarah yang ada di kota Surabaya. Adapun tempat sejarah kali ini kita akan mengunjungi Monumen Kapal Selam yang ada di Surabaya. Monumen Kapal Selam atau yang sering disingkat Monkasel merupakan suatu bentuk asli kapal KRI Pasopati 410 dari Satuan Kapal Selam Armada RI kawasan Timur. Bagaimana penjelasannya? Mari kita simak videonya. Kapal selam ini dibuat pada tahun 1952 oleh Uni Soviet atau yang sekarang dikenal sebagai Rusia. KRI Pasopati 410 kemudian digunakan oleh TNI Angkatan Laut sejak tahun 1962 hingga 1989. Monumen kapal selam ini memiliki beberapa bagian ruangan yang setiap ruangannya memiliki sejarah dan fungsinya masing-masing. Untuk ruangan yang pertama yaitu disebut ruangan torpedo. Di dalam ruangan ini terdapat bagian torpedo yang dimana pada ruangan pertama ini menjadi tempat penyimpanan dan peluncuran torpedo. Torpedo ini berwarna hijau dengan ujung merah yang memiliki panjang 7 meter dan berat 1,9 ton. Torpedo ini diangkat menggunakan 2 rantai dan didorong oleh 14 orang. Adapun di sebelah kanan terdapat pintu asli kapal selam yang dilengkapi tangga. Kemudian di bawah pendingin udara terdapat tempat tidur awak kapal. Kapal selam ini mampu membawa 63 orang termasuk 12 torpedo. Untuk ruangan yang kedua yaitu tempat tidur perwira dan komandan. Di sebelah kanan adalah tempat tidur perwira, sedangkan di depan kanan terdapat ruangan khusus untuk komandan. Dindingnya pun dihiasi foto-foto mantan komandan kapal termasuk Bapak Sudirjo, komandan pertama hingga komandan terakhir. Untuk ruangan yang ketiga yaitu tempat navigasi dan komunikasi. Di dalam ruangan ini terdapat peralatan navigasi dan komunikasi kapal selam. Ruangan ini juga merupakan salah satu area penting yang terdapat di dalam kapal selam, yang dimana kapten dan awak kapal mengawasi situasi di atas permukaan air, serta tempat untuk mengendalikan berbagai operasi kapal selam. Pada bagian tengah terdapat sistem kemudi yang mengatur naik turunnya kapal selam. Di sebelah kanan terdapat alat pengukur keseimbangan kapal yang dimana berfungsi untuk menjaga stabilitas kapal di bawah air. Tabung snorkel berfungsi untuk mengambil udara saat kapal berada di permukaan. Biasanya, kapal selam hanya mampu menyelam selama seminggu karena keterbatasan oksigen. Di sini juga tersedia alat solar untuk mendeteksi kapal musuh yang berada di bawah air. Sedangkan di sisi lainnya terdapat ruangan untuk memantau permukaan laut. Selanjutnya, untuk ruangan yang keempat yaitu disebut ruangan awak kapal. Ruangan ini merupakan tempat para awak kapal menjalani aktivitas sehari-hari. Di sisi kanan dan kiri terdapat tempat tidur awak kapal, meja makan, dan tempat penyimpanan makanan. Adapun untuk kamar mandi di ruangan ini sangat terbatas. Toilet di kapal ini tidak dilengkapi fasilitas penuh. Jadi, para awak kapal hanya bisa mencuci muka, menggosok gigi, atau membuang air besar. Untuk ruangan yang kelima yaitu disebut mesin kapal selam. Ruangan ini merupakan inti dari sistem operasional kapal selam. Mesin diesel digunakan di permukaan dengan bahan bakar solar, sementara mesin elektrik digunakan untuk menyelam. Mesin ini mengisi daya baterai kapal yang berjumlah 224 unit.
Adapun suhu di dalam ruangan ini sangat panas, bisa mencapai 50 derajat Celcius. Dikarenakan lapisan kapal selam yang menyerap panas. Di ruangan ini juga terdapat turbin dan dinamo untuk menggerakkan kapal baik saat di permukaan maupun saat menyelam. Jadi, monumen kapal selam ini tidak hanya tempat wisata sejarah saja, namun sebagai simbol dalam perjalanan maritim Indonesia. KRI Pasopati 410 ini menjadi saksi bisu perjuangan Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan wilayah Indonesia. Mungkin segitu dulu video penjelasan dari kami. Sore hari melihat pelangi, pulang ke rumah sambil bernyanyi. Terima kasih sudah menonton video kami. See you dan sampai jumpa kembali.